Kegiatan pemberdayaan desa Banten yang tim kami lakukan sejauh ini sudah berjalan sekitar 70% berdasarkan tingkat keterlaksanaan metode yang digunakan serta ketercapaian tujuan. Kegiatan yang kami rencang ini mendapatkan respon juga dukungan yang baik dari masyarakat setempat, mulai dari sosialisasi program, pelatihan sanitasi dan higienitas, dan pelatihan pengolahan produk. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan kami pun terbilang cukup baik, meskipun mereka memiliki kesibukan tersendiri sebelum ikut serta dalam kegiatan kami, yaitu pengupasan kerang hijau. Biasanya masyarakat binaan di tempat kami melakukan kegiatan pembinaan akan melakukan pengupasan kulit kerang yang dilakukan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan menjelang asar. Kegiatan ini mereka lakukan rutin hampir setiap hari sebagai sumber penghasilan mereka. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, biasanya kami lebih banyak menyesuaikan masyarakat di sana, yaitu ketika siang ataupun sore hari, tergantung pada seberapa lama atau seberapa banyak kerang yang mereka kupas. Seiring dengan berjalannya kegiatan pembinaan, indikator ketercapaian atau keberhasilan program telah diterapkan dengan mengamati perubahan perilaku, bertambahnya kreativitas, dan perubahan lainnya yang terjadi di masyarakat. Untuk saat ini, angka partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Hanya saja masyarakat masih belum bisa beradaptasi apabila ada masyarakat luar desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Maka dari itu, untuk saat ini kami berusaha untuk meningkatkan kinerja kelompok yang sudah ada terlebih dahulu dengan melakukan pendampingan dan pembinaan secara terarah kepada masyarakat binaan. Dalam hal komunikasi, seminggu atau beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung, dari kami sendiri akan mengabari kelompok binaan di desa melalui seksi humas yang telah kami bentuk agar tidak terjadi miskomunikasi antara kami dan kelompok binaan. Komunikasi baik dilakukan melalui WhatsApp ataupun dapat dilakukan melalui telepon biasa, karena rata-rata masyarakat di Desa Banten masih sedikit yang menggunakan smartphone dalam kesehariannya, sehingga hal ini cukup menjadi kendala dalam hal komunikasi. Kemudian dalam setiap rangkaian kegiatan dilakukan proses dokumentasi, baik berupa foto ataupun video oleh seksi publikasi. Kemudian hasil dokumentasi tersebut sudah dikemas dalam bentuk press release serta video vlog kegiatan dan sudah dipublikasikan melalui Instagram dan kanal YouTube. Pada kegiatan yang kami rancang, terdapat 10 indikator ketercapaian kegiatan yang digunakan sebagai patokan keberhasilan kegiatan yang kami lakukan. Indikator ketercapaian kegiatan yang pertama yaitu meningkatkan edukasi masyarakat Desa Banten dengan memberikan serangkaian pelatihan kepada kelompok binaan berupa pelatihan penerapan sanitasi dan higienitas, pelatihan pengolahan beberapa produk diversifikasi perikanan, serta pelatihan pemasaran. Kemudian, indikator capaian yang berikutnya yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat Desa Banten dilihat dari perilaku masyarakat yang aktif dalam proses pelatihan pengolahan, kreativitas dalam pembuatan produk, serta aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam pelatihan. Indikator capaian berikutnya yaitu terbentuknya rumah produksi yang akan dialokasikan kepada kelompok binaan sebagai tempat untuk memproduksi produk olahan serta pengemasan. Dalam proses pembangunan rumah produksi, kami dibantu oleh beberapa masyarakat Desa Banten baik dalam perancangan bangunan, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, serta pembangunannya sendiri, serta beberapa indikator capaian lainnya sehingga dapat menjadikan Desa Banten sebagai desa binaan khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentas kemiskinan di desa pesisir. Selama P3D ini berlangsung, telah terjadi beberapa penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Perubahan yang pertama yaitu keterkaitan waktu pelaksanaan. Perubahan waktu ini disesuaikan berdasarkan saran dan masukan dari kelompok binaan sendiri. Dari mereka, memberikan masukan untuk tidak mengadakan kegiatan di hari Kamis sampai dengan Minggu. Dikarenakan pada hari tersebut, jumlah pesanan kerang hijau kupas sendiri itu lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Sehingga dari masyarakat meminta untuk tidak diadakan kegiatan pada hari tersebut agar lebih fokus dalam pekerjaan mereka. Kemudian,
Terjadi juga perubahan waktu pelaksanaan karena proses pembangunan rumah produksi. Dari tim sendiri memutuskan untuk melaksanakan perluasan rumah produksi karena melihat dari kapasitas rumah produksi yang kurang bisa menampung orang dalam jumlah yang banyak. Perluasan rumah produksi ini memakan waktu kurang lebih 3 minggu, dimulai dari proses perencanaan, persiapan alat, dan bahan bangunan, pembangunan, dan penambahan beberapa bahan yang masih kurang. Perubahan yang kedua yaitu keterkaitan alat dan bahan yang diperlukan. Dari tim P3D sendiri menambahkan jumlah produk, diversifikasi olahannya diterapkan ke kelompok binaan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil survei lapangan, masih banyak potensi komoditas perikanan di Desa Banten yang masih dioptimalkan, seperti contohnya yaitu ikan petek dan ikan kuniran. Dari hal tersebut terjadi perubahan terhadap alat dan bahan yang diperlukan menyesuaikan dengan alat-alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pengolahan bahan baku tersebut. Kemudian juga penambahan alat dan bahan yang digunakan proses pembangunan rumah produksi, seperti kayu dolken, kaso, terpal, bambu, dan lain sebagainya. Konsultasi dengan dosen pembimbing telah beberapa kali dilakukan, baik dalam penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan juga penyusunan luaran-luaran P3D. Pada saat penyusunan proposal sendiri dari tim P3D melakukan hampir setiap hari, mengingat dari tenggat waktu pengerjaan proposal yang tidak terlalu panjang dengan bertanya serta meminta saran dan masukan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam proposal. Kemudian, untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, dari beliau kurang bisa ikut langsung ke lapangan dikarenakan penyesuaian jadwal antara kami dan kelompok binaan yang kerap kali bentrok dengan jadwal beliau. Kemudian, untuk luaran P3D, beliau telah membantu mencarikan informasi terkait legalitas produk dan juga alur pendaftaran ISBN pada buku pemberdayaan desa. Kekompakan tim P3D kami jika dipresentasikan sudah mencapai angka 70%. Pada saat penyusunan proposal telah dilakukan beberapa kali pertemuan secara daring untuk membahas konsepan kegiatan serta pembagian tugas pengerjaan proposal itu sendiri. Pada tahap penyusunan proposal ini, semua anggota tim ikut berperan dalam pengerjaan sampai proposal rampung dan selesai diunggah. Setelah melakukan presentasi dinyatakan lolos program, dibentuk susunan kepanitiaan menjadi beberapa seksi yang turun ke lapangan dan juga menyusun luaran-luaran P3D. Selama proses turun ke lapangan, masih terdapat penyesuaian anggota-anggota yang ikut berkegiatan dikarenakan ada beberapa anggota yang sedang melakukan kegiatan KKM sehingga harus digantikan anggota lainnya. 6. Peran atau partisipasi masyarakat. Pada awal kedatangan kami ke Desa Banten, masyarakat sangat menerima kami dengan baik dan sangat antusias dengan keberlanjutan kegiatan pembinaan ini. Beberapa bahkan ada yang bertanya mengenai kapan program tersebut akan dilanjutkan. Kemudian, pada saat program sudah mulai berjalan, masyarakat turut serta berperan aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan, baik dalam pelatihan sanitasi, higienitas, maupun pelatihan pengolahan. Terkadang mereka pun memberikan masukan kepada tim P3D, seperti misalnya memberikan saran mengenai takaran yang sebaiknya digunakan dalam produk ataupun cara-cara pengolahan lainnya. Kami pun sangat terbantu oleh masyarakat setempat ketika proses pembuatan rumah produksi berlangsung. Mereka dengan senang hati memberikan bantuan baik ketika perancangan rumah produksi, persiapan alat dan bahan, serta pembangunan rumah produksi itu sendiri. 7. Penilaian masyarakat terhadap program P3D. Menurut pengakuan beberapa masyarakat yang terlibat dalam program P3D ini, mengaku mereka dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru mengenai pengolahan perikanan. Karena sebelum dilaksanakannya program P3D ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa ikan atau sumber daya ikan lainnya hanya diolah untuk dimakan di hari pada saat dimasaknya saja. Setelah adanya program P3D ini, masyarakat mengaku senang dan terlihat antusias dengan adanya kegiatan pengolahan dari P3D ini, yang terdiri dari berbagai macam olahan, yaitu olahan kerupuk kerang hijau, nugget kerang hijau, bakso ikan kuniran, kaki naga ikan kuniran, dan ikan pepetek crispy. Dalam berbagai macam pengolahan tersebut, masyarakat dibimbing untuk melakukan pengolahan ikan dengan tetap memperhatikan sanitasi dan higienitas.
Hal ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat yang terkadang mengolah hasil laut tanpa memperhatikan kebersihan, menjadi lebih peduli mengenai kebersihan. Selama program P3D berlangsung, pihak perguruan tinggi sudah memberikan dukungan berupa persiapan pemberkasan ketika tahap penyusunan proposal, serta penyebaran informasi melalui media sosial ketika tim P3D Himapi berhasil lolos seleksi. Akan tetapi, dukungan perguruan tinggi masih minim ketika pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung, baik sarana maupun prasarana. Ada beberapa poin unggulan dengan adanya program kami di Desa Banten ini. Pertama, masyarakat sekitar ataupun kelompok binaan menjadi lebih sadar dan peka terhadap kebersihan, baik terhadap lingkungan sekitar maupun produk olahan yang mereka buat. Hal ini dikarenakan pada saat pelatihan sanitasi dan higienitas, kami selaku tim P3D mengingatkan kembali akan pentingnya menjaga kebersihan di kehidupan sehari-hari. Sanitasi dan higienitas sangat penting untuk diterapkan pada produk olahan yang akan dipasarkan. Konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dipasarkan dan akan membelinya secara terus-menerus. Kedua, dengan adanya program kami ini, minat dan motivasi masyarakat terhadap pengolahan produk diversifikasi perikanan meningkat. Hal ini tentunya sangat bersifat positif karena kreativitas dan pengetahuan masyarakat akan penganekaragaman produk perikanan bertambah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mencari tahu lagi jenis olahan seperti apa lagi yang dapat mereka kembangkan dengan bahan baku yang tersedia di sekitar mereka, baik itu kerang hijau, ikan pepetek, ikan kuniran, dan bahan baku perikanan bernilai ekonomis rendah lainnya, agar lebih dioptimalkan. Ketiga, yaitu masyarakat mampu untuk memperluas jaringan pemasaran yang sebelumnya tidak mereka miliki. Kelompok binaan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru mengenai pemasaran secara online, baik melalui e-commerce maupun media sosial setelah diadakannya pelatihan pemasaran produk. Keempat, dengan adanya program ini, masyarakat menjadi lebih terfasilitasi dengan adanya sarana dan prasarana yang kami berikan, baik itu berupa alat-alat penunjang maupun lokasi pengolahan berupa saung yang kami sebut sebagai rumah produksi. Harapannya dengan adanya program ini, masyarakat Desa Banten dapat terus meningkatkan potensi sumber daya mereka dan menjadikan sebagai nilai unggulan yang hanya dimiliki oleh masyarakat Desa Banten.